Jokowi bahkan Prabowo pun kemarin mau memprioritaskan benar-benar komitmen buat Palestina. Nah, sekarang Palestina kan lagi susah. Nah, usulan Trump bagus daripada di situ ngebangun banyak debu, ya kan? Anak-anak banyak yang mati, lingkungannya nggak baik. Ya mendingan pindah, tampung dong 2 juta. 2 juta buat rakyat Indonesia 280 juta, Indonesia kaya, sumber daya alamnya luar biasa, kan ya negara maju, ya kan banyak duitnya, ya kan ya terimalah, nggak apa-apa begitu ya, buktikan dong, jangan cuman congor ya, cuman modal semangat, modal demo doang, modal mengutuk-ngutuk doang, model Jokowi sama siapa si Retno. Ya buktikan begitu ya, MUI bantu dong itu uang zakatnya ya, itu saudara-saudara sekuamu ya kirim tuh, tampung mereka ya uang zakatnya. Di situ ada 2 juta rakyat Palestina menderita. Welcome, jangan cuma congor demo, nggak ada artinya demomu ya, udah hancur itu negara ya, 30 tahun lagi ngebangun juga udah nggak ada apa-apa. Dalam Tapi doa saja. Bu Dora silakan tutup dalam doa Bu Dora. Atau Pak SK ya, mau nambahi Pak SK? ya oke, saya tambahin Oke. sebentar. Jadi kalau terkait Palestina ini kan udah dari dulu ya, sejak 48. Dari eh, hampir mungkin berapa ya, 78 jutaan lah ya, rakyat Palestina yang mengungsi ke luar negeri ya, sejak Perang 48, 2 jutaan itu di Israel. Ya, akhirnya mereka jadi warga negara Israel. Ya itu 2 jutaan. Di Yordania juga ada 2 juta, 2,5 juta lah ya, sama kayak di Israel 2 juta, 2,5 juta sekarang ya. Nah, Mesir juga dulu menerima pengungsi Palestina ya, tetapi sekarang menutup perbatasannya dari pengungsi Palestina ya, sejak 7 Oktober udah nggak mau terima lagi. Yordania juga udah kapok ya, karena tahun 70-an itu pengungsi Palestina mengacau di Yordania, akhirnya diusir dari Yordania ya, terkenal peristiwa Black September. Arab Saudi udah tahu ya, dari dulu ya, karena di Mesir, Yordania bikin kacau ya, dan ini kelompoknya kebanyakan Iwanul Muslimin ya, apalagi yang sekarang nih Gaza ya, si Hamas. Jadi ya udahlah, gue kasih duit aja, dan dia kasih duitnya juga yang ke Fatah, yang bukan Iwanul Muslimin ya, nah yang bukan proksinya Iran ya. Jadi dia udahlah, gue kasih duit aja lah ya, walaupun duitnya juga ngasihnya masih lebih sedikit jauh dibanding Amerika atau Eropa memberikannya ke Palestina. Jadi Saudi Arabia aja ogah terima pengungsi, daripada gue repot ya, kepentingan nasional gue, negara gue jauh lebih penting daripada gue direpotkan sama pengungsi IQ 70 yang suka onar ya, bikin jorok, bikin kumuh, udah jorok, udah suka bikin onar, nggak sadar-sadar karena IQ di bawah 70 ya, mental mental pengemis ya kan, malas kerja, ngemis mulu maunya ya kan, tukang minta-minta kan gitu. Qatar juga sama ya. Dia nggak mau terima pengungsi ya, yang dia terima kalau yang kaya-kaya aja deh, lu yang punya duit ratusan miliar ya boleh deh lu pindah ke Qatar ya, atau ke Saudi ya, boleh dia terima, dia tampung begitu yang kaya-kaya. Kalau yang miskin mah gue ogah, ngapain bikin onar, jorok, IQ 70, ngebodohin, suka poligami, punya uang dikit poligami ya kan, kawin cerai, bikin susah anak-anaknya, jadi goblok-goblok semua nanti ya kan. Negara gue mau jadi apa nih kalau dipenuhi warga-warga IQ di bawah 70 yang suka poligami ya kan, tambah goblok nanti, banyak pengemis nanti ya kan. Nah jadi gue terima yang minimal yang bawa duit ratusan miliar lah, baru ya. Jadi ogah mereka tuh semua ya, negara-negara oki
ada berapa tuh? 58 negara kalau nggak salah kan. Ya, cuman menghimbau doang, selalu cuman kerjanya menghimbau dunia internasional, kemanusiaan, kirim bantuan makanan, kesehatan gitu. Tapi actionnya mana? Cuman omon-omon kata Pak Prabowo, ya kan? Ya, jadi eh, apa nggak ada ya negara-negara Islam ini cuman bacot doang gede ya ngirim duit bantuan juga kecil ya cuman paling 10-20 kontainer berapa sih isinya paling cuman 10 miliar jauh dengan bantuan Amerika Eropa yang nggak banyak omon-omon ya nggak perlu banyak pengakuan-pengakuan begitu nggak perlu banyak klaim-klaim ya uangnya puluhan ratusan triliun ngirim begitu ya uang ratusan triliun itu kecil buat mereka ya nah, seperti itu. Nah negara-negara OPEC ya sekarang pun juga udah kapok ya kalau dulu apa-apa maunya embargo minyak ke negara barat tapi sekarang udah kapok ya akhirnya yang ada ya udahlah kita cuman ngedukung Palestina aja lah ya lewat bantuan seadanya ya 10 miliar 20 miliar 10 kontainer 20 kontainer kan begitu ya. Nah, jadi cuman omon-omon aja semua itu negara-negara apa Muslim ya. Jadi modalnya cuman congor ya, modal bacot, teriak-teriak, demo-demo begitu kan. Tapi kalau kirim bantuan ya nggak seberapa ya. Nilainya ya paling gede juga 100 miliar, nggak ada triliunan-triliunan itu mereka itu ya. Jadi eh, mereka udah menolak. Nah, Indonesia ini kan paling semangat ya paling eh, prioritas ini Palestina, ya kan? Palestina ini pokoknya harga mati, ya kan? Mesti dibela habis-habisan. Semua pejabat-pejabatnya dari DPR sampai Menlu sampai presidennya Jokowi bahkan Prabowo pun kemarin mau memprioritaskan benar-benar komitmen buat Palestina. Nah, sekarang Palestina kan lagi susah. Nah, usulan Trump bagus daripada di situ ngebangun banyak debu, ya kan? Anak-anak banyak yang mati, lingkungannya nggak baik. Ya mendingan pindah, tampung dong 2 juta. 2 juta buat rakyat Indonesia 280 juta, Indonesia kaya, sumber daya alamnya luar biasa kan ya negara maju ya kan banyak duitnya ya kan ya terimalah nggak apa-apa begitu ya buktikan dong jangan cuman congor ya cuman modal semangat modal demo doang modal mengutuk-ngutuk doang model Jokowi sama siapa si Retno ya buktikan begitu ya MUI bantu dong itu uang zakatnya ya itu saudara-saudara seukuamu ya kirim tuh tampung mereka ya uang zakatnya. Di situ ada 2 juta rakyat Palestina menderita welcome jangan cuma congor demo nggak ada artinya demo ya udah hancur itu negara ya 30 tahun lagi ngebangun juga udah nggak ada apa-apa ya kalau nggak ada Amerika Eropa ya sudah dibiarin aja mungkin sama Trump ya udah kalau lu nggak mau nampung gue diemin aja deh gue nggak bantu lu aja yang bantu lu yang ngebangun sendiri ya kayak gitu kalau nggak mau juga ya udah Israel mau nampung ya udah berarti jadi wilayahnya Israel dikontrol Hamas udah dilucutin senjatanya nggak ada lagi lu mau jadi warga sipil boleh nggak ada senjata di situ semua ya. Jadi perbatasan dengan Mesir ya maupun dengan wilayah-wilayah sekitar ya dia kontrol sama security-nya Israel. Nah, otomatis kalau dibangun Israel ya bangunlah majulah ya. Jadi dari pengungsi-pengungsi dari sejak 1948, 67, 73 sampai sekarang yang lari ke Yordania, lari ke Libanon, lari ke Suria dengan yang ke Israel. Ya, yang paling maju mereka adalah pengungsi Muslim yang ada di Israel. Mereka nggak mau lagi suruh pindah ke Amerika, ke Eropa pun mereka nggak mau. Mereka tetap cinta Israel. Ya karena mereka udah hidup enak. Karena pemerintahnya Israel mampu mengelola tanah yang tandus, yang nggak ada air pun
dengan teknologinya jadi maju, jadi subur ya. Sumber pertaniannya pun semua teknologinya luar biasa begitu. Ya, yang gersang pun disulap, jadi beda jauh antara Mesir adalah kegelapan, kematian ya, dengan wilayah Israel kehidupan subur, makmur, kehidupan ya. Jadi hijau, yang satu hijau, yang satu hitam pekat, ya beda jauh lah ya, laut mati sama yang lautnya hidup gitu. Jadi bisa dihidupkan, beda teknologi. Jadi kalau rakyat Palestina suruh gabung Israel, ya saya rasa 90% pada mau lah ya, mereka menantikan, apalagi dia udah tahu nih hancur, keluarga gue mati ya, tiap hari gue dengar berita kematian ya, anak-anak kesusahan, nggak ada sekolah, nggak ada apa eh, pelayanan kesehatan ya, dokter-dokter susah, mau operasi nggak ada, dokter spesialisnya udah pada mati. Ini semua gara-gara Hamas ya, yang bisanya cuman ngebangun eh, perang. Nah, biar ngerasain Indonesia itu terima dulu lah 2 juta ya. Nah, seperti itu. Kalau nggak mau ya udah dibalikin. Ya udah nggak usah diapa-apain, begitu aja mereka rakyat rakyat Palestina ya ngebangun dirinya sendiri. Ya biarinlah Indonesia mungkin ngebangun, nyumbang di sana ya kan, kirim kontraktor Wika atau apa untuk ngebangun di sana ya. Mestinya sekarang bagian dari negara-negara Muslim dong ya, yang ambil peran. Nggak, jangan lagi ngarepin negara-negara kafir yang makan babi ya, maunya ngemis-ngemis mulu bantuan negara-negara kafir. Kapan lu mau maju ya, mentalnya cuman mental minta-minta doang. Begitu. Nah, jadi kalau lu nggak mampu juga ya udah, kalau Israel mau, rakyatnya mau, ya silakan, berarti Israel jangan salahin, malah berarti jadi milik Israel wilayahnya, dan rakyatnya suka ya, referendum. Wah, ternyata dia lebih suka dipimpin sama Israel, seperti 2 juta rakyat eh, apa Muslim yang ada di Israel, dia senang ya. Udah berapa tahun, dari 48 sampai 2004 ini kan udah hampir 76, berapa, 76 tahun ya, mereka senang. Suruh pindah ke barat aja dia udah nggak mau, karena dia udah makmur di situ, hidupnya udah seperti demokrasi barat begitu ya, kerjaan ada, bahkan udah nasionalismenya tinggi ya. Mereka bahkan sekarang membela Israel ya, bahkan waktu diserang Hamas ya, yang membantai Hamas mereka juga begitu ya. Nah, karena mereka tahu Hamas ini cuman kelompok teroris ya, yang terdiri dari cuman puluhan puluhan leader yang otaknya memang memperkaya diri, tetapi menyengsarakan ya. Ya, kalau yang cere-cere kan nggak tahu apa-apa, sama aja, cuman IQ 70, pegang senjata M16, cuman nembak-nembak ke atas saja kan, nggak ngerti strategi begitu, nggak ngerti konsep ya. Otak 70 itu kan pada ya, pokoknya suruh ngebunuh ya cuman ngebunuh, karena otaknya cuman ngafal dari kecil, nggak bisa nganalisa. Oh, ngebunuh ya, cuma dijanjiin ngebunuh orang orang Yahudi, masuk surga, dapat 72 bidadari di neraka ya kan, gitu kan. Jadi orang-orang ini kan bodoh semua itu ya, nggak ngerti tuh ngebangun, taunya ngancurin semua, peradaban hancur lah. Inilah yang dia rasakan sekarang, mau ngebangun lagi 30 tahun rusak gitu ya, tiap hari yang ada itu mati mulu itu anak-anak itu, kurang gizi, kurang makan, kedinginan ya. Nah, jadi itu aja kalau menurut saya pilihannya. Ya, begitulah Pak Paul. Thank you.